Kalau misalkan you masuk ke pasar saham dengan ekspektasi pengen cepat kaya, biasanya yang terjadi malah sebaliknya. Apakah saham bisa bikin kita kaya? Bisa, tapi pasti butuh waktu dan butuh proses. Daging Talks to Learn. Sudah bersama Mas Rifan Kurniawan. Ini salah seorang investor saham dan juga advisor saham license OJK ya. Betul Bang Atta. Waduh, tadi aku lihat portonya guys. Ya di atas 0,5 triliun lah ya. Banyak juga ya Mas ya. Lumayan. Dana siapa aja tuh Mas yang dikelola sampai 0,5 triliun gitu? Banyak kan sebenarnya pengusaha sih Bang Atta. Pengusaha ya. Banyak kan pengusaha yang mungkin sibuk ya dengan Iya. pekerjaan atau dengan usahanya sehari-hari. Jadi mereka nggak sempat waktu untuk maintain market gitu loh. Nah akhirnya mereka ya Titip. sebenarnya mungkin bukan nitip ya bahasanya, tapi lebih ke advisory. Nah ini mungkin ada agak beda nih Bang Atta antara titip dana dengan advisory. Gampangnya adalah bedanya kalau titip kan berarti dananya si A, si B, si C itu di-refund. Ya kan? Nah, tapi kalau advisory ini masing-masing si A, si B, si C tadi dananya tetap di wallet masing-masing. Di wallet masing-masing tapi dikonekin gitu ya. Dikonekin Oke. pakai platform gitu. Jadi keuntungannya Mas itu ketika untung dapat persenan gitu. Bagi hasil. Bagi Jadi, hasil. Betul. Jadi kalau misalkan emang kliennya untung ya dapat bagi hasil, tapi kalau nggak untung ya nggak dapat. Jadi fair. Misalnya contoh klien naruh 1M, Yes. untung 10%, 100 juta. Berarti Yes. berapa tuh pembagiannya? Nah, kalau 10% pertama itu nggak dikenakan. Oh gitu. Jadi 10% pertama itu full buat klien. Tapi let's say misalkan 15% deh. Nah, 15% kan ada thresholdnya tadi 10%. Nah, yang di charge itu cuman yang 5%-nya doang, Bang Atta. Gitu. Nah, 5% itu yang kemudian ya dikalikan dengan si performance fee-nya buat kita gitu. I see. Mm. Nah, tapi kan sekarang ini lagi merah-merahnya nih. Iya. Kalau aku lihat ya di Iya. portofolio dan lain-lain. Apa saran terbaik dari Mas? Saran terbaik, satu, yang pasti jangan panik. Karena kalau misalkan market merah kayak gini, semua orang tuh biasanya panik. Panic selling namanya kan, Bang Atta. Jadi kalau misalkan panic selling, itu udah pasti mental segala macam pasti kena. Itu satu. Yang kedua adalah kalau misalkan kita masih punya cash, sebenarnya kita bisa melakukan namanya average down. Nah, jadi average down itu juga jangan semua saham di average down. Tapi kita pilih saham yang memang secara fundamental itu punya isi, Mas. Sesuai dengan perusahaannya bagus atau enggak, valuasinya murah atau enggak. Gitu. Jadi nggak semua saham bisa di average down. Istilahnya di bawah diserok lagi gitu ya. Serok lagi. Cuman seroknya juga harus dengan dengan perhitungan. Jadi jangan langsung, pokoknya punya berapa serok. Makin turun lagi dia nggak punya peluru nanti gitu. Oke. Nah, di angka berapa orang boleh dapat advisor saham dari Mas gitu? Dikelola lah istilahnya, dananya bisa dikelola sama Mas itu Ya. ketika dia punya investasinya berapa? Oke. Kalau di saya tuh di 2M. 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 Baru bisa. Betul. Jadi kalau punyanya 1 juta 2 juta nggak bisa ya? Belum bisa. Capek soalnya Masnya ya. Ngelolanya capek. Iya. Gitu. Nah ini kan berarti Mas kan dipercaya sama banyak orang sampai angkanya tuh di atas 0,5 triliun. Kenapa Mas bisa dipercaya? Apakah sudah ada yang hit di angka yang luar biasa sampai banyak orang yang percaya gitu Bu untuk dananya dikelola sama Mas Rifan? Pertama anyway mau sedikit klarifikasi dulu nih Bang Oke. Atta. Jadi ini sekaligus mungkin edukasi ya buat teman-teman. Jadi kalau di OJK itu ada 2 license nih Bang Atta. Oke. Yang pertama itu MI, manajer investasi. Yang kedua itu PI, penasihat investasi. Nah MI itu kayak aset management, reksadana. Itu dia ngelola tuh dana dari klien-klien ya kan dimasukin ke aset management. Nah kalau kita itu license-nya PI Bang Atta namanya. Nah PI itu artinya kita advice tuh.
Nah, jadi dana si A, si B, si C di-advise oleh Rifan, tapi tetap si klien ini punya wewenang atau punya hak untuk accept atau reject dari rekomendasi yang diberikan, gitu. Nah, terus balik lagi ke pertanyaannya Bang Atta tadi, kenapa bisa dipercaya? Mungkin satu ya reputasi ya. Jadi reputasi ini kan juga udah bangun ya udah bertahun-tahun lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang result. Jadi result ya so far ya beat the market. Yang ketiga yang paling penting adalah license kalau menurut saya Bang Atta. Nah, jadi kalau misalkan kayak advisory gini tuh nggak bisa sembarang orang untuk bisa ikut-ikutan gitu loh. Harus punya license. Tadi kalau di OJK namanya PI atau penasihat investasi. Oke. Gitu. Nah, berarti Mas ini license-nya di PI. Di PI, betul. Oke. Nah, contoh nih. Misalnya saya naruh duit di Mas, berarti tadi minimal 2M. Betul. Kita taruh nih. Biar dikelola sama Mas Rifan. Ya. Hal pertama yang Mas Rifan lakukan, beli saham apa? Kalau saham biasanya nyesuaiin dengan profil risikonya si klien. Contoh nih, misalkan Bang Atta ternyata nanti setelah melalui proses KYC itu ternyata agresif. Nah, kalau agresif itu nanti saya akan pilihkan tuh saham-saham yang memang lebih agresif. Nah, agresif di sini maksudnya adalah saham-saham yang kalau saya nyebutnya itu turnaround stock. Turnaround stock tuh gampangnya gini, Bang Atta. Saham yang secara kinerja dia tahun lalu sempat turun, tapi karena faktor eksternal. Dan di tahun ini 2026 kinerjanya bisa mengalami perbaikan kembali. Nah, jadi ibaratnya kita beli itu saat harga sahamnya tuh lagi murah-murahnya. Nah, begitu kinerjanya membaik, ya kan? Nah, harga sahamnya akan kembali naik. Nah, itu kita bisa dapat profit yang cukup besar di sana. Nah, kalau misalkan tadi Bang Atta profil risikonya adalah agresif, nah saya akan lebih pilih saham-saham yang seperti itu, Bang Atta. Nah, tapi beda kalau misalkan Bang Atta ternyata profil risikonya moderate. Nah, kalau profil risikonya moderate, itu biasanya saya Moderate pilih itu ini ya, agak nyari aman. ya agak nyari aman lah. Kalau agresif itu berarti berani gitu ya. Berani, betul. Pengen nyarinya yang naiknya cepet gitu. Betul. Tapi resikonya ya turunnya juga bahaya lumayan gitu cepat ya. gitu. Jadi ibaratnya volatilitasnya gini lah. Tinggi, Ya, agresif. kalau moderate ya mungkin lebih landai gitu kan. Nah, Perbankan ya. Kalau perbankan tuh masuknya apa? moderate. Moderate. Ya, perbankan tuh hitungannya moderate. Kalau agresif tuh saham-saham konglo ya. Nggak juga, kalau saya nggak terlalu ke saham konglo. Tapi kalau saya lebih ke saham-saham fundamental yang tadi yang kinerjanya sempat jelek, tapi saya lihat bakal balik arah di tahun 2026. Nah, itu saya biasanya ngambil yang kayak gitu tuh, Bang Atta. Gitu. Oke. Yang ibaratnya justru orang tuh belum aware sama saham ini karena kinerja jelek kan orang biasanya nggak terlalu suka gitu ya, nggak terlalu ngelirik. Nah, justru saya ambil tuh saham-saham yang kayak gitu karena saya tahu misalkan di 2026 ini Bakal naik. Kalau di bawahnya moderate ada lagi? Konvensional. Nah, kalau Lebih konvensional nyari aman lagi. Cuman kalau itu biasanya saya yang nggak ambil. Orang yang mau konvensional enggak deh. Ya, Jangan deh. nggak deh. Istilahnya dia nggak mau rugi ya, maunya untung doang. Bener, ya kan. Nah, kalau misalkan memang dia konvensional, biasanya saya ngasih saran ya udah mendingan taruh aja di RDPU, taruh aja di RDPT yang nggak terlalu inilah, yang fixed return. Ya kan. Nah, tapi kalau misalkan yang moderate atau yang agresif, nah itu saya ambil biasanya. Sebenarnya kita itu modal investasi di angka berapa sih Mas yang menurut Mas ini bakal bisa ngelipatnya lebih gampang? Kalau Paling minimal. minimal ya. Iya. Mungkin 100 juta awal menurut saya masih oke untuk mulai. Oke. Untuk mulai. Ya, 100 juta itu karena gampangnya gini, kayak kita let's say misalkan setahun ambil angka moderate lah ya 15-20%, berarti kan setahun 20 juta. 20 juta ya kan. Ya itu lumayan lah, artinya kalau misalkan 20 juta dibagi 12 ya masih dapat ya 1, sekian juta, masih ada kayak berasa gitu kan. Tapi kalau misalkan 10 juta 15-20%, ya berarti kan cuman 2 juta setahun nggak berasa gitu kan. Jadi kalau menurut saya 100 juta itu udah mulai oke buat kita latihan sebenarnya gitu. Karena kita kan
sebelum kita ngelola dana triliunan, kita harus belajar ngelola dana ratusan miliar. Sebelum kita belajar ngelola dana ratusan miliar, kita belajar dari ngelola puluhan miliar. Sebelum kita ngelola sepuluhan miliar, kita ngelola dari miliar. Sebelum ngelola miliar, ya kita kelola dari ratusan juta. Jadi start from small, gitu. Gitu ya, berarti dari 100. Jadi kalau 1 juta tabungan uang dinginnya masih 1 juta atau 10 juta, mending jangan investasi dulu. Nggak apa-apa, tapi harus sambil kerja. Jangan itu dijadiin invest or trading for living gitu ya. Exactly. Kayaknya 100 juta pun kita belum bisa jadiin itu trading for living deh. Tergantung kalau misalkan dia memang gaya hidupnya Murah. frugal, mungkin masih bisa, Mas. Benar. Ya kan? Misalkan ya tadi deh, dia dapat misalkan 20 juta, ternyata misalkan nih dia bener-bener frugal banget ya kan, dengan cost cuman berapa juta sebulan, Udah itu bisa mungkin hidup. masih bisa Oke. hidup lah gitu. Tapi kalau cost hidupnya udah di atas 3 juta sebulan udah nggak bisa Udah tuh. nggak bisa, ya berarti dia harus cari modal Karena tambahan 100 lagi. juta itu tadi perhitungan dari Mas ya, keuntungannya ya Ya 20% lah. 20%. Ya 20 juta. Itu juga kalau lagi bagus kan Mas? Iya, kalau lagi jelek ya makanya jangan sampai gantungin hanya dari sini doang. Benar, Gitu. benar. Kecuali misalkan udah MM-an ya itu beda cerita. Menurut Mas Rifan, kesalahan terbesar orang Indonesia dalam ngelola uang itu apa? Kesalahan pertama biasanya mereka itu pengen cepat kaya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan terutama kalau misalkan di pasar saham ya, Bang Atta ya. Saya tuh bilang kalau misalkan you masuk ke pasar saham dengan ekspektasi pengen cepat kaya, biasanya yang terjadi malah sebaliknya. Karena market itu Cepat miskin jadinya. malah bisa jadi cepat miskin gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan nih orang pengen cepat kaya, biasanya nyari apa? Saham yang naiknya udah gila-gilaan. Udah naik 50%, 100%, makin dikejar. Ya kan? Nah, begitu ternyata sahamnya balik arah, dia bukannya untung tapi dia malah bocuan atau malah rugi. Nah, kalau misalkan seperti itu, ya udah itu pasti dia akan kehilangan modalnya. Nah, kebanyakan orang itu adalah seperti itu kalau yang saya lihat, Mas Hatta. Jadi pengen cepat kaya, jadi dia malah asal beli. Yang kedua, kalau menurut saya orang itu suka beli karena ikut-ikutan. Jadi FOMO, temannya bilang si A, temannya bilang ikutan, temannya Padahal nggak bilang- ngecek dulu gitu ya. Padahal nggak ngecek dulu, ternyata Iya, itu iya, sahamnya ternyata bukan saham yang bagus ya kan, dia ikut-ikutan. Nah yang ketiga yang paling sering kalau menurut saya itu adalah orang itu suka pakai dana panas ibaratnya. Jadi dana panas itu uang yang emang buat kebutuhan dia sehari-hari, uang yang mungkin kalau misalkan udah berkeluarga buat pendidikan anak, dia pakai tuh buat beli saham. Banyak juga yang pakai leverage. Jadi artinya misalkan nih dia punya uangnya 100 juta, tapi dia pakai leverage atau pakai margin 100 juta lagi. Jadi modal dia dari 100 jadi 200, bisa trading 200. Dan harapan dia adalah gini, kalau misalkan 100 gue bisa dapat cuman 20%, 20 juta. Tapi kalau misalkan gue bisa 200 juta, 20% jadi 40 juta. Harapan dia kan seperti itu. Harapannya, tapi ternyata banyak yang kemudian turun, malah ruginya 2 kali lipatnya daripada yang seharusnya. Betul. Nah, menurut Mas sendiri, investasi itu sebenarnya bikin orang jadi kaya atau biar duitnya nggak habis? Tergantung kalau menurut saya, Mas Hatta. Oke. Tergantungnya gimana? Kebanyakannya gimana? Kebanyakan sih pengen jadi lebih kaya. Pengennya lebih kaya. Tapi yang terjadi di lapangan bisa jadi malah sebaliknya. itu lebih banyak yang nggak kaya gitu ya? Ya kalau set realitinya seperti itu, realitinya. Karena gini, orang biasanya kalau misalkan masuk ke pasar saham, ya kan perhatiin deh, kayak tahun 2020 ketika COVID, ya itu kan saham justru naik gila-gilaan. Termasuk kayak kemarin tuh di 2025 itu pas saham lagi naik gila-gilaan, banyak orang yang masuk ke situ. Harapannya adalah dia bisa cepat kaya, ya kan? Nah banyak orang kayak gitu. Nah cuman realitinya market kan nggak selalu uptrend ya. Betul. Kayak sekarang per kita podcast mungkin IHSG udah lagi turun meskipun udah mulai agak balik lagi ya. Cuman kalau di bulan Maret kemarin, wah itu kan market bearish banget. Nah orang yang ekspektasinya pengen cepat kaya jadi malah sebaliknya. Nah kalau orang masuk ke pasar saham mindsetnya udah salah, menurut saya nih, ya kedepannya dia akan sulit gitu. Jadi menurut saya tuh kalau misalkan emang masuk ke pasar saham, pelajari ilmunya dulu,
Ya baru abis itu ya ngejar cuannya. Nggak ada yang salah sebenarnya ngejar cuan, cuman ya harus pelajarin ilmunya dulu lah Mas Hatta, gitu. Nah, itu dia ya guys ya. Nah, tapi kalau kita gali kembali dari pengalaman Mas dalam berinvestasi, apa kesalahan terbesar yang menurut Mas pernah aku lakukan saat berinvestasi gitu? Nggak beli saham karena ikut-ikutan, itu Oh Mas pernah? saya pernah. Ruginya gede? Ruginya nih mungkin kalau boleh sedikit cerita pas awal-awal dulu waktu 2008, 2009, Bang Atta. Pernah tuh waktu itu ada satu sahamnya bergerak di bidang batu bara. Oke. Nah, waktu itu saya beli di harga 800. Nah, salahnya adalah gini, saya waktu itu ngikut. Ya, ada broker yang bilang, saham ini tuh dulu pernah harganya 8.000. Nah, kalau misalkan beli di 800, balik ke 8.000, berarti cuannya berapa? 10 kali 10 kali lipat. lipat. Ya Dan kan? Mas belilah. Beli dong, siapa yang nggak tergiur? Wah tergiur Ya, lah. pasti tergiur lah 10 Naruh kali 100 lipat. juta jadi 800 juta. Iya. Malah jadi 1 M 1 ya? M, 1 Kali lipat. M. Ya kan? Gokil, 100 juta jadi 1 M. Ah. Gokil. Taruh 1 M jadi 10 M. Nah, Siapa ya yang nggak ini goyang-goyang ya ya? kan kelepek-lepek kan kita kan. Udah akhirnya Janji ikut surga lah ya. beli gitu kan. Ternyata sempet tuh naik, tapi habis itu nggak lama turun. Nah, turunnya itu mulai tuh ke 700, 600, kata si brokernya, gas beli lagi. Ya udah, nambah Serok lagi. lagi. Serok lagi. Turun lagi ke 500. Serok lagi. Habis itu podcast. Kan gitu, rugi, serok, habis itu podcast. Lapor Nah. polisi. Udah habis itu rugi berapa ya? Mungkin ya nyentuh 1 M lah waktu itu. Rugi? Ruginya. Akhirnya pas cut awal loss. belajar. Mau nggak mau. Oh, waktu itu belum langsung cut loss karena sahamnya itu dari yang 800-an turun sampai 50 perak. Nah, kalau di pasar saham itu kan 50 perak itu kan jadi saham zombie dulu tuh, Mas Hatta. Udah 2009, Saham 2010 zombie lagi. tuh nggak bisa dijual. Mending ya kalau kita bisa cut loss ya. Ini nggak bisa di cut loss. Jadi artinya itu jadi saham zombie sampai tahun 2017. Nah, 2017 ya karena ada red issue ya, saham tersebut naiklah ke 150 atau berapa gitu. Udah akhirnya lepas di sana. Udah dalam keadaan rugi gitu. Menurut Mas Rifan, lebih penting mana? Orang nambah income atau nabung dan investasi? Kalau dia memang masih awal ya, jadi artinya wealth-nya dia belum terlalu besar. Oke. Ya let's say misalkan dari 0 sampai 100 juta pertama, menurut saya harus kerja, nggak ada cara lain. Oh, jadi kalau duitnya belum 100 juta kerja? Kerja, menurut Oke. saya nggak ada cara lain. Jadi harus nambah income, active income artinya. Oke. Nah kalau dari 100 juta ke atas itu udah mulai bisa di mix. 100 juta ke 1 M? 100 juta ke 1 M, Itu mix? itu mix. Oke. Tetap mulai investasi, tapi juga harus sambil kerja. Jadi jangan juga semua hanya dari investasi 100 juta. Kalau Tetep menurutku, masih harus kerja? menurutku Oke. masih harus kerja ya kan. Nah begitu misalkan udah mencapai 1 M pertama, ya itu kembali lagi ke calling masing-masing. Karena kan kalau misalkan nih 1 M, let's say misalkan tadi kita ambil average rata-rata 15-20%, berarti kan 150 juta sampai 200 juta. Ya itu kan balik lagi tuh ke lifestyle-nya masing-masing. Ada yang udah cukup, ada yang belum cukup. Kalau cukup ya mau dari investasi aja boleh silahkan. Tapi kalau misalkan ngerasa juga belum cukup, ya harus sambil kerja lagi. Jadi istilahnya nabung dulu? Iya, Jangan langsung invest? nabung dulu di awal. Ambil itu. income, tambahin income baru nabung? Iya, betul. Oke. Misalnya ada orang berduit versus orang nggak berduit. Menurut Mas perbedaan cara pikirnya mereka tuh seperti apa? Kalau yang nggak berduit itu, nggak berduit banyak maksudnya ya? Iya. Kalau yang nggak berduit banyak itu biasa. Apa yang membedakan mereka di dalam jalan berpikirnya gitu? Gampangnya gini, kalau misalkan orang yang kasarnya memang duitnya belum banyak, biasanya itu dia lebih ke konsumtif dan dia pingin terlihat kaya. Jadi artinya gini, misalkan nih dia dapat pendapatan, dia dapat gaji lah, atau dia Oke. dapat pemasukan lah. Biasanya yang ada di pemikiran dia adalah, oke, saya dapat uang sekian, nah habis itu saya langsung belanjakan. Jadi Oke. langsung konsumtif, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya middle class. Jadi udah berduit, tapi dia belum yang
kaya banget gitu ya. Nah itu biasanya dia akan, apa namanya, dia begitu dapat income, dia mulai tuh invest kecil-kecil, ya tapi invest kecil-kecilnya ini, yang justru, apa ya, cash flow itu negatif. Nah, tapi kalau misalkan orang yang benar-benar udah, apa ya, udah berduit ya, biasanya justru kalau yang saya lihat dia nggak tergoda dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif. Karena udah kebawa dari dia merintis, dari dia, apa namanya, menambah kekayaannya, dia tuh udah jadi lifestyle bahwa investasi itu adalah part dari lifestyle-nya dia. Jadi dia nggak tergoda lagi dengan, hal-hal yang sifatnya konsumtif, nggak tergoda dengan hal-hal yang sifatnya adalah, apa namanya, ibaratnya ada namanya delayed, gratification. Jadi delayed gratification itu adalah dia tahu bahwa kalau misalkan saya bisa menahan diri untuk kesenangan saat ini dan uang yang saya punya itu diinvestasikan, ya, maka saya bisa dapat return yang lebih besar lagi dalam jangka panjang. Nah, Mmm. kemudian yang ngebedain lagi kalau menurut saya adalah orang-orang yang memang berduit, itu dia apa ya, untuk, apa, self reward-nya dia atau untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, itu dibiayai dari, passive income-nya. Entah itu dari Mmm. dividen atau misalkan kalau misalkan ini ada dari royalti, intinya bukan dari active income-nya, tapi dari passive income-nya, Oh, jadi passive income ini yang membiayain bulanannya? bulanannya dan lifestyle-nya dia. Oh, jadi kehidupan harian itu Yes, dibiayai oleh apa, dibiayai oleh passive income-nya. passive income-nya Betul. ataupun tadi itu profit sharing Iya, gitu-gitu. Iya iya iya. betul. Nah, itu sih yang ngebedain kalau menurut saya, Mas Hatta, gitu. Oke, jadi active income itu semuanya full buat nabung atau investasi? Digulungkan lagi ibaratnya. Jadi Oh. snowball effect. Nah, kalau yang tadi baru di awal, nah itu biasanya dia dapat apa, income berapa dihabisin, dia dapat income berapa dihabisin. Nah, kalau yang udah berduit itu biasanya justru dia nggak mau active income itu dihabisin, dia maunya active income itu digulungkan lagi supaya dapat, apa namanya, uang lebih banyak lagi. Nah, dari passive income-nya ini baru kemudian ya dia nikmatin lah buat dia punya Oke. apa, personal ini gitu loh. Nah, Mas sendiri udah punya anak? Sudah Sudah punya istri juga? sudah. Gimana caranya, Mas yang udah punya anak, punya istri ini menjelaskan, "Oke, penghasilan papa sebulan kan sekian," atau Ya kalau istri nih, "Penghasilan papa sekian. ya, Ini ya buat kita boleh, pengeluaran kebutuhan dan lain-lain sekian. ya, Sekian persen harus taruh ke, saham. saham." Itu gimana caranya? Itu kan harus ada edukasinya juga kan? Betul betul. Kalau saya biasanya sama istri pasti jelasin dulu, goal kita mau kemana. Misalkan nih, Heeh. oh kita pengen punya aset sekian di umur sekian. Nah, karena kita punya goals ya untuk bisa mencapai aset sekian di umur sekian, nah berarti ada yang perlu kita rem nih, misalkan gitu, ya Oke. kan. Nah, contoh nih misalkan kita biasanya gini Mas Hatta, ada pos-pos yang kita rem, tapi ada pos-pos yang kita udah gas. Ya, itu kayak bahasanya tuh kayak money dial. Nah, money Wih, dial-nya kalau saya dan istri itu adalah anak biasanya. Jadi kalau misalkan untuk pendidikan anak atau untuk perkembangan anak, itu kita udah nggak mikir 2 kali lah. Udah pokoknya hajar, mau i sekolah hajar gitu loh. oh, Ya. istri Mas juga kerja? Eee, sempet kerja tapi sekarang udah jadi ibu rumah tangga, Mmm. gitu. Nah, jadi apa namanya, kita pilih-pilih mana Mhm. yang mau kita gas, mana yang perlu kita rem, gitu. Nah, dari Oke. situ kan nanti akan kehitung nih, oke pokoknya sebulan nih kita bisa, gulungkan lagi atau kita bisa investasi lagi sekian persen nih dari penghasilan, ya kan. Nah, habis itu saya biasanya tuh kasih kalau saya orangnya suka, apa, mengilustrasikan pakai angka gitu Mas Hatta. Jadi saya bilang ke istri, "Oke, nah kalau misalkan kita bisa Contoh-contoh sekian." misalnya penghasilannya 100 juta contoh. Misalkan, contoh seratus Contoh contoh juta seratus gitu kan. juta. Misalkan kita hitung nih, oh buat pengeluaran anak segala macam, let's say Heeh, misalkan 30 juta. 30 juta. Nah, berarti kita masih ada 70 juta nih. Nah, Mhm, udah 70 juta ini kalau misalkan kita, investasikan, let's say misalkan tadi 15-20% per tahun, berarti heeh. dari 70 juta ini kita bisa dapat tambahan lagi misalkan 14 juta. Ya Oke. kan. Nah, 14 juta ini ya nanti kalau misalkan ada apa, kita gulungkan lagi nanti bisa lebih banyak lagi atau lebih gede lagi, gitu. Jadi Mmm. istri juga kebuka kan matanya ya, oh iya untuk mencapai hasil atau aset yang kita pinginkan, ya
emang harus invest mau nggak mau. Oh, jadi Gitu. pengeluaran maksimal di 30% dari penghasilan Mas. Tergantung, kalau market lagi bagus, ya itu mungkin bisa 10%. Oh, Kalau market iya, lagi iya. bagus ya kan, udah 10%. Ya kan tergantung dari ininya, apa namanya, marketnya juga kan. Kalau lagi jelek Kalau lagi jelek ya mungkin lebih dari besar. 30%. Ya, Oh, gitu. tergantung pendapatannya bulan itu. Benar. Betul. Tapi Mas dulu basicnya karyawan juga kah? Atau memang langsung Kalau dulu jadi saya train? mulai dari profesional, jadi mulai dari kerja. Dulu saya pernah di perusahaan consulting group, kemudian pernah di telco, Heeh. pernah di ada perusahaan multinasional juga. Jadi kurang lebih 10 tahun pertama lah, Mas Hatta, saya Oke. profesional. Nah, baru di tahun 2016 saya memutuskan untuk jadi full time investor sekaligus penasihat investasi. Jadi udah berapa tahun nih full time investor? Kalau dari 2016 ke 2026 10 10 tahun lah, tahun. 10 10 tahun tahun kurang full lebih. investor, 10 tahun lagi kerja gitu. Betul, gitu. Oh, jadi sebelum jadi investor kerja dulu guys ya. Kerja dulu. Cari dulu duitnya. Cari duit, cari network. Nah, itu penting Mm-mm. juga tuh. Oh, iya Bukan benar. cuma duit tapi networknya juga. Lebih penting duit apa network? Kalau masih di awal, menurut saya network dulu. Tuh. Karena ya kalau duit kan ya butuh waktu panjang ya. Tapi Iya, kalau betul. network itu bisa mengeskalasi ketika kesempatan itu datang. Betul. Eh, Lebih penting network atau personal branding? kalau sekarang, Heeh. kalau menurut saya masih network. Karena Sekarang. kalau sekarang Oke. personal branding penting, cuman kan nggak semua orang bisa personal branding kan. Kalau bisa Iya. dua-duanya, Kenapa enggak? kenapa enggak? Tapi kan mungkin Mas bisa punya network yang bagus karena personal brandingnya udah ada gitu. tapi bisa juga sebaliknya, ya Oh, kan? karena Bisa- networknya bagus jadi ada personal Itu. brandingnya. Iya, iya, iya. Berarti network itu lebih penting dari uang ya. Some point network itu bisa lebih penting dari uang gitu. menurutku ya, network itu penting banget. Karena kayak contoh ya, misalkan Oke. Mas Hatta, saya kan tadi cerita 10 tahun pertama kerja kan, profesional. Ibaratnya di stock market, I'm still nobody at the time. Oke. Tapi karena network yang saya bangun selama 10 tahun pertama itu yang bisa bikin jadi melejit lah. Bisa dipercaya sama orang, ya kan? Memang personal branding satu hal, tapi network yang lebih penting kalau menurut saya. Oke. Gitu. Makanya kan ada istilah your network is your net worth. Itu benar banget. Your network is your net worth. Betul. Karena untuk orang biar bisa dapat kerja aja itu butuh network yang bagus kan. Betul. Karena kalau dia networknya nggak bagus dia harus ngantri kan sama Ngantri. orang lain. Betul. Makanya jalur ordal tuh selalu ada kan. Betul. Karena dia networknya bagus. Betul. Cuman mungkin yang perlu dipastikan sama diri kita untuk mempunyai network yang bagus harus punya kualitas diri yang bagus juga. Nah, value kita Yang harus kita naikkan. Betul. Karena kalau kita bervalue ini bukan soal uang, tapi orang semua ingin connect sama kita kalau kita bervalue. Betul. Misalnya dia nggak punya uang, tapi lu punya skill. Ya. Misalnya kamu punya skill yang jago banget dalam satu bidang. Yes. Orang yang punya duit tuh butuh kamu. Betul. Jadi kayak Mas gini nih. Tadi aku lihat, sorry ya Mas, portofolionya kan gede-gede. Orang yang punya duit tuh butuh dia Mas. Betul. Karena punya value. Betul. Bukan karena duit Mas lebih banyak dari dia kan. Betul. Tapi karena Mas itu punya value, Yes. orang berduit tuh mau. Betul. Bener-bener. Kayak aku tuh ketemu banyak onglo. Ah. Gue pengen banget tuh anak ada kerja sama gue. Padahal tuh anak tuh belum punya duit. Tapi Ya. gue lihat katanya skill IT-nya gokil. Betul. Atau skill videonya gokil. Betul. Jadi aku pernah ngerebutin anak kecil karena jago ngedit. Oh ya. Untuk jadi produser di satu PH Mas. Oke. Anaknya umur 19 tahun. Sekarang udah kerja di PH dia. Oke. Dan sampai dikasih persentase saking jagonya Mas. Wow. Saking jagonya dia tuh nguasain producing, editing. Terus editingnya tuh yang udah kayak CGI gitu-gitu. Wow. Terus dia bisa ngatur orang, public speaking. Jadi dia dalam diri dia tuh value terlalu tinggi. Betul. Dan konten yang dia bikin tuh udah kelasnya kayak luar gitu. Kayak wah tiba-tiba orang yang masuk ke handphone keluar bang. Gokil. Jadi balik lagi emang value-nya. Value harus, ya. Ya. Value Network. agar punya network. Karena Yes. network itu lebih penting dari network. Iya. Wah. Mantap kan? Sangat berdaging ya guys hari ini ya. Oke. Sorry, kalau boleh tahu Mas ini umur berapa sekarang? 38.
38 tahun. Ya. Oke. Kalau menurut Mas, kalau Mas kembali ke umur 20 tahun, apa yang Mas lakukan? Sebelum orang mempercayakan dana di atas setengah triliun, itu kan susah tuh. Ah, Kalau misalnya Mas kembali ke umur 20 tahun, apa yang dilakuin? beli BCA. Iya ya? Iya, karena selama 20 tahun saham yang paling banyak atau paling kencang kenaikannya dari 950 saham itu BCA ternyata. Oh. Jadi ibaratnya kita nggak usah tektok, itu naiknya bisa ribuan persen, Mas. Iya. Walaupun duitnya waktu itu cuma 500.000. Tapi kan habis itu kan kita nambah terus. Iya, Ah, nabung istilahnya. nabung istilahnya. Jadi nggak Iya, usah iya. tektok, udah beli BCA aja langsung 20 tahun kemudian kita jadi super duper banyak duitnya. Tapi kalau belinya sekarang masih mungkin nggak? Nah, Beda nih kan? Iya beda cerita ya, beda cerita. Beda 20 tahun lalu sama sekarang ke 20 tahun ke depan kan? Beda cerita. Kalau sekarang ya pasti kan udah nggak semurah 20 tahun lalu. Bener. Sama kayak 20 tahun lalu orang beli emas kayak beli kripto kayak Ya, beli bitcoin maksudnya. iya. Apa aja kayaknya kalau 20 tahun lalu tuh semua masih Masih murah banget. murah banget. Mungkin 20 tahun lalu bitcoin udah ada belum ya? Harusnya udah ada. Harusnya udah ada ya? Cuman kan belum ini sekarang kan. Katanya dulu kan buat beli game gitu-gitu kan. Iya. Nah, itu juga tuh kalau misalkan bisa balik ya mungkin ada di Bitcoin juga lah. Iya. Semuanya dibeli lah kalau Semuanya dibeli lah pokoknya. Bitcoin, emas, apa saham semua dibeli. Emas dulu kayaknya 1 gramnya masih ratusan ribu doang kayaknya dulu. Iya benar. Aduh, sekarang udah jutaan Aduh, kan. udah naik 100% ya. Iya. Menurut Mas, financial freedom itu apa? Financial freedom itu kalau menurut saya adalah ketika kita sudah bisa mengcover seluruh biaya bulanan, mengcover seluruh lifestyle kita dari passive income yang kita miliki tanpa harus mengurangi net worth kita. Gampangnya kalau misalkan tadi tuh kebutuhan kita let's say misalkan 30 juta sebulan, ya kan? Nah, kemudian kalau misalkan dikali 12, berarti kan 30 dikali 12 itu 420 juta. Nah, seluruh biaya 420 juta tadi itu bukan dibiayai dari active income, tapi dibiayai dari passive income-nya. Nah, kalau saya ngitungnya gampangnya gini Mas Atta. Pengeluaran bulanan dikali 300. Contoh misalkan pengeluaran bulanan 30 juta. Dikali 300 berarti 9 miliar. Nah, asumsinya adalah 9 miliar ini kita dapat dividen lah misalkan gitu ya. Let's say misalkan 4%, ya kan. Nah, 9 miliar kalau dikalikan dengan 4% itu adalah senilai sekitar 9 kali 4 360 juta. 360 juta kalau dibagi dengan 12 bulan itu setara dengan 30 juta per bulan. Which is tadi cukup untuk ngebiayain semua kita punya expense dari passive income. Nah, itu menurut saya titik di mana seorang udah bisa dikatakan mencapai financial freedom. Gitu. Jadi orang kalau mau nitip ngelola sama Mas, berarti Mas bisa menjanjikan dia bisa dapat di atas 10%. Nah, kita kalau di penasihat investasi yang terlicense OJK itu justru dilarang, Mas Atta. Dilarang. Nggak boleh menjanjikan. Nggak boleh menjanjikan. Karena kalau misalkan menjanjikan itu license bisa dicabut. Nah, jadi kalau yang bisa fix return itu cuma reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, udah itu doang tuh yang memang fix kan. Fix itu. Iya, deposito, obligasi itu kan sifatnya fix. Tapi kalau saham itu kan tidak fix. Jadi kalau misalkan kita menjanjikan nih Mas Atta, kalau di saya pasti minimal banget 10%. Wah, itu langsung license kita pasti dicabut OJK. Nah, itu dilarang. Tapi yang saya komunikasikan ke calon klien gitu ya, adalah data historical. Pak, Bu, ini data historicalnya nih. Ya, data historical menunjukkan bahwa average return-nya itu let's say misalkan 20% atau 25% misalkan. Tapi ini bukan janji. Ya karena balik lagi bergantung dari kondisi market ke depan. Nah, jadi memang saya biasanya nggak mau menjanjikan fixed return. Gitu. Gitu. Tapi ada nggak yang Mas kelola dia rugi mulu udah bertahun-tahun? Puji Tuhannya sih belum. Berarti selama Mas ini nggak ada yang rugi?
Rugi ada, tapi biasanya kerugian itu satu kalau emang pas banget kondisi marketnya lagi bener-bener nggak bersahabat lah. Oke. Yang kedua, biasanya kalau si calon klien atau nasabahnya ini, eee, ibaratnya nih Mas Hatta, tidak kooperatif. Oke. Ibaratnya kan kayak kita ke dokter ya, kalau misalkan kita ke dokter itu, kita nggak percaya sama si dokternya, dokter mau kasih, resep, obat A, B, C, kita nggak bakal tebus. Nah, demikian pula kalau misalkan kayak advisory gini, kalau misalkan saya kasih rekomendasi misalkan A, B, C, ternyata si kliennya memang tidak percaya dengan saya, ya dia nggak akan accept. Ya, kalau itu ya beda cerita lagi gitu loh, gitu. Tapi ya bisa dibilang mungkin yang rugi 1-2% lah, ya 90% lebihnya ya puji Untung Tuhannya di untung. atas 10%. Yang di atas 10%, Wah, betul. win rate-nya bagus juga. Ini beneran, Mas? Beneran berarti itu ya? Iya. Menarik juga nih. Tapi Mas buka kelas juga katanya ya? Kelas Ada ada, ya? ada. Buat edukasi ada. Berapa tuh harganya, Mas? Gak mahal sih, kalau yang, upcoming itu kurang lebih 4-5 juta lah, Per 2 hari 2 hari full kelas. full 2 hari day. Itu biasanya sekali Betul. set gitu ada berapa orang yang ikut? Satu Kalau yang per season? kalau yang Per 2 hari offline itu? mungkin sekitar 100-an ya, karena kan ada keterbatasan tempat ya. Oke. Tapi kalau misalkan yang online mungkin average 200-300 atau berapa, aku juga nggak terlalu nggak terlalu ngeliatin timku Oke, yang oke. tahu persis datanya, Oke. gitu. Membernya udah banyak tapi sekarang? Kalau yang member mungkin sekarang sekitar 4.000, 5.000 lah, kalau yang membership ya, gitu. Membership itu yang tahunan ya? Yang tahunan, betul. Oh, Git ya kalau membership tuh dia dapat apa aja tuh, Mas? Bedanya sama kelas? Kalau membership itu biasanya dapat, stock pick, ya rekomendasi saham. Yang kedua biasanya dapat juga, webinar. Jadi kayak misalkan, kayak kemarin tuh perang antara, Iran, Israel, dan US, ya itu kita Oke. bikin webinar, ya kan. Terus sebulan mungkin minimal sekali lah, apa namanya, webinar. Jadi ada webinar tentang market, ada webinar tentang saham juga, ada webinar tentang portfolio management, jadi kadang topiknya beda-beda. Gitu. Terus kemarin kita ada company visit misalkan. Nah, ke salah satu emiten. Nah, itu kita juga ada program untuk company visit. Jadi bukan hanya ngelihat saham dari laporan keuangan doang, tapi kita benar-benar lihat langsung, oh proses produksinya seperti ini, ketemu langsung sama si owner-nya atau manajemennya, ketemu langsung sama direkturnya. Nah, jadi kan ibaratnya si membernya juga bisa connect lah dengan direktur ataupun dengan owner dari perusahaan itu, gitu. Nah, itu kan bisa tanya-tanya, bisa gali lebih dalam, ya kan, dari situ kan trust-nya akan muncul. Nah, itu salah satu yang benefit-nya juga dari yang membership tadi, Mas, gitu. Oh, itu dia. Luar biasa, terima kasih banyak, Mas. Thank you, Mas Hatta. Thank you sharing-sharing-nya, semoga jadi banyak, inspirasi juga, manfaat buat teman-teman di luar sana. Amin amin Mungkin amin. nih closing statement-nya dari Mas, tips and trick supaya teman-teman di luar sana yang lagi nonton ini bisa berhasil juga dalam dunia investasi. Tips and triknya kalau menurut saya pertama ya benerin mindset-nya dulu ya. Jadi ketika kita masuk ke pasar saham atau apapun itu sebenarnya mau itu pasar saham atau kripto ya kalau misalkan dari awal tujuannya udah salah, mindset-nya udah salah, yaitu pengen kayak cepet, biasanya itu malah yang terjadi sebaliknya. Jadi kalau menurut saya, apakah saham bisa, bikin kita kaya? Bisa, tapi pasti butuh waktu dan butuh proses. Nah, jadi itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah benahin, money management-nya. Jadi ibaratnya kalau kita belum terbiasa untuk mengelola dana miliaran, ya udah kita mulai aja dulu dari ratusan juta. Kalau kita belum terbiasa, ngelola dana ratusan juta, ya mulai dulu dari puluhan juta. Jadi ibaratnya, start small but dream big. Jadi kita pingin suatu saat mencapai angka X misalkan, tapi sekarang kita punyanya, Y, ya udah kita mulai dari apa yang ada dulu.
Jadi kita belajar cara ngelola portfolionya, tapi kita punya dream jangka panjang, wah kita pingin suatu saat bisa punya miliaran, puluhan miliar, atau ratusan miliar, dan sebagainya. Nah, itu menurut saya yang kedua. Yang ketiga adalah kita tuh harus tahu siapa jati diri kita di market. Mau itu jadi investor, mau itu jadi trader, mau itu scalper, apapun itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi intinya adalah kita harus tahu jati diri kita di market. Jadi please spend your time. 2 tahun pertama di market itu adalah untuk explore. Mau ilmu fundamental, ilmu teknikal, ilmu apapun, bandarmologi. Tapi begitu di tahun ketiga menurut saya kita udah harus menetapkan siapa jati diri kita di market. Kurang lebih gitu sih Mas Hatta. Terima kasih banyak Mas. Thank you. Berkah terus, sehat selalu, God bless. Amin, amin. Thank you. Assalamualaikum.